Wonderful. Fuck. Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, keluar rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Di kesempatan kali ini, Mimin mau bahas film yang rilis di tahun lalu sob. Lumayan lah ceritanya buat ditumplekin di mari. Film yang mengisahkan sekelompok pejalan kaki yang menjelajahi hamparan bukit luas dengan maksud tertentu. Akan tetapi, perjalanan mereka harus terganggu karena sedikit musibah yang menimpa salah satu dari mereka dan memaksa untuk mencari rute tercepat agar bisa menyelamatkannya. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Diawali oleh seorang wanita bergaun merah yang nampak panik di hamparan bukit luas. Tak jauh melangkah, ia pun bersembunyi di dalam kandang ayam Mang Dudung. Sembari berdoa, ia pun berharap sebuah mobil jeep jadul yang datang dari kejauhan tidak menemukannya. Dirasa sudah aman, si mbak bergaun merah pun perlahan mulai keluar. Tanpa disadarinya, Mang Dudung yang punya kandang ayam tiba-tiba menyapanya dari atas. Scenes mengarah pada sebuah mobil putih yang berhenti di pertigaan tanpa lampu merah. Ini dia, rombongan bukan keluarga dan juga bukan saudara. Mereka berniat ingin menjelajahi hamparan perbukitan luas di daerah sini dengan maksud sebagai kegiatan amal dari kantor mereka yang bertujuan untuk mencari salah satu tumbuhan yang berkhasiat menyembuhkan penyakit kanker. Sebelum perjalanan dimulai, lebih afdolnya kita kenalan dulu sob. Dari yang paling senior dulu ya, Iyam bersama suaminya, Ray. Terus ada Ben, yang paling muda nih, Susan. Gak cuma sebagai teman nih, Lisa. Ia juga bertindak sebagai pemandu di perjalanan kali ini. The main thing is to watch your footing, avoid the ridges, and watch out for the bog holes. Bog holes. Setelah meninggalkan mobil di sana, mereka pun memulainya dengan berjalan kaki. Langkah demi langkah mereka lalui sambil selfie-selfie berlima. Susan bertindak sebagai tukang foto di antara mereka. Cuaca gerimis yang membuat becek jalan setapak pun tak menghentikan langkah mereka berlima. Di awal medan yang mulai sulit, Iyam tak sengaja melihat seorang prajurit mirip Kopaska di kejauhan sana. Namun, teman-teman tak mempercayainya karena mengarah ke rawa yang lebat, ditambah lagi hujan. Mana mungkin ada orang di sana? Lah bener aja, pas dilihat lagi ternyata udah nggak ada. If there was someone, they might have sunk in a bog hole. It's pretty treacherous. Yeah, I suppose. Tak lama berselang, di antara jarak mereka yang tak begitu rapat, mereka kehilangan Ray dan segera mencarinya. Lalu, tanpa diduganya, Ray berada di bawah sana dan sudah terluka. Serpihan kayu menembus kaki kanannya. Pas ia mau mencabutnya, seketika Lisa melarangnya. Karena bisa memperburuk lukanya, lebih baik mengobati dan membalutnya saja. Sekedar info nih, di sini mereka juga tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Lalu, berhubung Ray nggak mau dianggap lemah sama Iyam, dia pun menguatkan dirinya untuk lanjut berjalan, dituntut Ben yang membantu langkahnya. This is meant to make me feel better. It's not working. Get used to it. Tak jauh berjalan, mereka mendapati jalan rerumputan yang sudah tergenang banjir. Dengan kondisi teman yang terluka, Ray tidak akan bisa melewatinya. Setelah membaca peta, di atas bukit seharusnya ada hutan, dan jika kita bisa memotong jalan,
itu akan mengarah ke jalan raya. Namun, rute itu harus melewati tanah pribadi warga. Wonderful. Fuck. Mau nggak mau, dengan alasan Ray yang semakin parah kondisinya, daripada muter-muter jauh lagi, Ian pun berinisiatif lewat sini. Tapi, Lisa yang merasa bertanggung jawab, ia pun rela balik lagi ke mobil yang sangat jauh untuk meminta bantuan yang mungkin lebih berpeluang di sana. Sedangkan mereka menunggu di sini sembari menjaga kondisi Ray. Gak terasa udah 40 menit berlalu. Iam tak bisa berdiam diri menunggu, sementara suaminya makin parah. Beralaskan kondisi Ray, mereka pun menghiraukan papan peringatan tersebut dan mulai menerobos hutan. Di awal langkahnya, mereka mencium bau busuk yang ternyata berasal dari bangkai seekor rusa dengan kondisi seperti diperlakukan tidak selayaknya. Sebagai pecinta satwa sekaligus hewan yang dilindungi, Susan pun mengambil gambar tersebut dan bermaksud akan melaporkannya jika nanti mereka keluar dari sini. Lanjut, sebuah mobil jeep tua tiba-tiba berhenti di depan mereka. Spontan, ketegangan pun terjadi di antara kedua pihak. Takut keadaan makin tegang, Ben pun memberanikan dirinya menghampiri mobil tersebut. Morning. Afternoon. Okay, look. Nobody say anything about anything. Awalnya Iam hanya meminta arah menuju jalan raya. Namun, Pak Tua Brewok itu menjelaskan sangat jauh jaraknya dan medan yang ditempuh juga berat. Lalu, ia pun menawarkan mereka untuk pergi ke rumahnya. Di sana ada telepon rumah yang bisa membantu mereka untuk meminta pertolongan dari luar. Di perjalanan, ternyata 3 orang tersebut adalah pemilik wilayah ini, Neil, Teg, serta keponakannya, Steffi. Di sisi lain, Lisa yang sendiri berjalan tak sengaja menemukan beberapa tanda pengenal yang tergeletak di tanah. Setibanya di rumah, mereka dijamu hangat oleh Neil dan Steffi disuruhnya menghubungi tim SAR setempat. Susan yang tiba-tiba kebelet pipis, dia sedikit izin ke toilet. Sembari menunggu tim SAR datang, Ben dan Iam disuguhkan segelas teh hangat olehnya. Di dalam toilet yang tak layak pakai, ternyata Susan hanya mengecek jaringan HP-nya. Namun, tak ada sedikit pun sinyal di sini. Dan ia pun kembali ke ruang tamu. How'd you get on? Fine. Di tengah suasana ruangan dengan koleksi dinding yang sedikit horor, lama-kelamaan ia merasa pusing dan seketika menjatuhkan gelasnya. Disusul Ben juga mengalami hal yang sama dengannya. Susan yang masih sehat, ia pun dipaksa menyerahkan kameranya dan langsung digiring. Beberapa saat kemudian, kira-kira sebelum asar, Ben diguyur Steffi yang kalau minum gak pernah dihabisin. Dengan keadaan terikat, Ben sedikit memohon pada mereka. No. I don't give a shit about your dear. Berkat kamera milik Susan, Neil tahu bahwa mereka berjumlah 5 orang. Mau gak mau, Ben memberitahu keberadaan Lisa yang sedang menuju ke mobil beberapa jam lalu. Takut si Lisa keburu sampai mobil, Neil dan Teg bergegas pergi. Sementara Steffi ditugaskan menjaga tamu dadakan mereka. Know that. If we don't find this black sheep, we'll say goodbye to the farm. Di waktu berduaan, Steffi si muka selangkangan gak sengaja nemuin video di HP-nya Ben. Do you have any porn on this? Karena Ben gak mau kasih tahu siapa cewek di video tersebut dan justru membujuknya dengan hal yang dianggap mustahil oleh Steffi, ia pun harus menerima bungkusan spesial dari si celileran. There's animals about the place, wild and dangerous. Most of them are on tour. Sementara Iam dan suaminya baru tersadar dengan kondisi terikat di dalam gudang.
Mereka yang baru mau berusaha melepaskan ikatan terpaksa berpura-pura pingsan kembali karena menyadari ada yang mau datang. Ternyata si Steffi. Dengan pandangan penuh hasrat, ia coba membuka jaket Iam. Get the fuck away from me! I knew you were cute. Cute as fuck. Dengan sedikit bualan sampahnya, Steffi coba bikin Ray kesel dengan perlakuannya pada Iam. Namun tanpa disadarinya, Ray telah berjuang sedari tadi sampai ia berani bertindak fatal untuk menolong sang istri. Setelah melepaskan Iam, Ray pun meresmikan status sang istri yang kini menjadi janda. Tak mau larut bersedih, Iam harus membalaskan dendam kesumatnya pada Steffi. Di sisi lain, Neil dan Tek sudah melihat Lisa dari kejauhan dan mereka bersiap pasang muka yang kalem. Lisa yang dikit lagi sampai, dia terhenti sejenak. Lisa. Sambutan yang cukup apik mereka berikan padanya. Namun, Lisa tetap merasa curiga dan memfoto mereka dari kejauhan. Dengan sangat terpaksa, mereka harus melakukan cara lain untuk menangkapnya. Sniper yang sudah dipanggul Tek membuat Lisa berbalik badan dan mengambil langkah untuk kabur. Di tengah pelariannya, ia menemukan perabotan dapur disusul peluru pertama dari Tek. Di waktu yang bersamaan, Iam tak sanggup melihat mayat rekannya dan kemudian bertemu dengan Susan yang nampak masih sehat rebahan di atas jerami. Baru selesai melepas Susan, mereka pun harus bertemu sang bujang lapuk yang telah kembali. Karena Iam udah tahu kelemahannya Steffi, ia pun coba menghasutnya. Di tengah rasa sakit yang masih terasa di bahumu, bukankah hanya kesenangan yang bisa mengobatinya? Rangsangan dari nona-nona tersebut tak bisa ditahannya lagi dan membuat Iam berhasil menangkapnya. Move and I'll cut your fucking throat. His fucking horse. Sementara Neil yang mendapat kabar tersebut, ia tak gentar sama sekali. Justru balik mengancamnya dengan keadaan Lisa. Namun dengan tegasnya ia menyudahi panggilan, lalu membawa pergi Steffi sembari mengancamnya untuk cari jalan keluar dari sini. Don't tell me you started a fire. If you're lying, you're going to die in a very painful way. Di sisi lain, Tek yang terus berusaha menangkap Lisa yang masih berlari, akhirnya ia berhasil melumpuhkannya dari belakang. Sebelum memastikan kondisi Lisa, Tek melihat asap tebal yang berasal dari rumah mereka. Ternyata, Neil yang baru tiba di sana, ia melaporkan kebakaran gubuk mereka. Lalu, di saat Tek mengecek Lisa, ia sedikit ragu akan bekas peluru yang menembus tas Lisa dan langsung mendapati teflon beserta lempengan besi di dalamnya. Lisa pun berhasil menusuknya sampai lemas tak berdaya. Lalu dengan pisau belati milik Tek, Lisa mengucapkan perpisahan terindah untuknya. If you wing a bird, you put it out of its misery. Hunter's code. Di tengah langkah mereka sambil menggerek Steffi yang ngebacot mulu sepanjang jalan, ia mendengar sesuatu entah dari mana. Di saat seriusnya mencari asal suara tersebut, ternyata Neil telah mengintainya dari tadi dan langsung membidik Susan terlebih dulu. Bersamaan dengan kaburnya Steffi, Iam hanya pasrah melihat rekannya tewas di tempat. Dan Iam pun berhasil kabur. Belum jauh berlari, ia harus bertemu Steffi yang berhasil membuka semua rantai ikatannya. Dan disinilah kesempatan terakhir Steffi yang dari awal gak kesampaian sama nona ini. Dengan sangat yakinnya ia memberikan tawaran terakhir untuk Iam.
If you marry me, I won't fight you. Kekesalan Stevie untuk membunuhnya harus diputus oleh kedatangan Neil. Akan tetapi, tanpa diduga, si cowok laknat tersebut Don't move, you. sekedar info, Stevie hanyalah anak pungut Neil selama ini, bukan keponakan dan tidak ada hubungan darah sama sekali di antara mereka, sob. You're not my nephew from Timahoe. Your mother was a guest at the farm. But you've gone too far this time, Stevie. Setelah mengenal kepribadian Iam dari isi HP-nya, Neil yang masih punya perasaan saat ini dan memberikan pilihan untuknya. Mau mati di sini, apa mending tinggal bersamanya. Dah belum ada sejam ditinggal mati suaminya, udah ada aja yang mau gantiin. Karena terlalu besar rasa sayang yang masih ada, ia menolak mentah-mentah tawaran si bapak tua brewok. Di saat kemarahan yang memuncak, tanpa disadarinya, sang anak pungut kembali bangkit dan menyerang Neil. Lalu, di saat yang mendebarkan di antara mereka berdua, Lisa datang dengan tiba-tiba. Scenes pun ditutup oleh dua wanita tangguh yang tersisa di hutan ini. Sebenarnya ini film tentang para penjelajah apa tentang si Stevie sih? Terus satu lagi, itu orang yang berkostum Kopaska kok enggak nongol-nongol lagi? Bodoh ah, yang penting jagoan Mimin selamat berduaan. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.